Abdullah Nasir Al-Alwan melihat satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nombor hadis 5090. Dituliskan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nombor hadis 1446. Sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berisi pedoman pertama untuk mendidik anak-anak ke arah menghargai warisan keilmuan dalam Islam supaya dia berjaya dan sukses di era dia hidup. Pertama, mohon maaf, dimulai sebelum menikah memulai untuk memilih pasangan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-puan lihat sekiranya tuan-puan berada di fase mana itu ya. Karena banyak ada juga yang muda-muda, maka bagian pertama pilih pasangan ya, calon suami, calon istri yang sekiranya bisa mendidik anak sesuai dengan apa yang disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Tunkahul mar'atu li arba'in. Pada umumnya seorang itu ingin menikah berkahwin kerana 4 hal. 1 limaliha, 2 lihasabiha, 3 lijamaliha, 4 lidiniha. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Bila ada 4 ini, maka dahulukanlah yang kuat agamanya. Maka bila itu dapat dipilih, itu yang akan memberikan kesuksesan, kejayaan untuk kehidupan berumah tangga. Sekarang kita bahas dengan terperinci. Umumnya fitrah orang bila hendak mencari pasangan, dia hanya sekedar mau menikah, punya naluri mencari pasangan, tapi Islam berfikir berbeza. Setiap Muslim, insan beriman, Nabi mengatakan, jangan hanya menikah untuk berpasangan saja. Dia akan punya keturunan, dia punya risalah kehidupan, dia punya rencana untuk berjaya. Maka disiapkanlah itu dengan memilih pasangan. Dari 4 kualifikasi ini, prioritaskan satu yang terpenting. Yang pertama, limaliha. Ini ada tafsir yang mungkin agak mendalam. Kerana hartanya. Ya, kerana hartanya. Tunkahul mar'atu, perempuan tu dinikahi, dicari calonnya. Yang pertama limaliha. Apa maksud mali di sini? Sedikit ya, sejenak. Bila disebutkan sebagian dalam bab rumah tangga, hukumnya berarti berlaku untuk semua. Jadi bila disebutkan untuk suami, berlaku pula untuk isteri. Bila disebutkan untuk isteri, berlaku pula untuk suami. Jadi lelaki yang ingin mencari pasangan di perempuan, perempuan ingin mencari pasangan di laki-laki, pada nature-nya pertama dilihat kemampuan hartanya. Fitrahlah perempuan ingin melihat sekiranya yang siapa calon lelaki yang punya kematangan harta, punya kereta, ya, punya rumah yang siap, ya. Itu biasa, fitrah, lumrah. Tapi untuk lelaki, dipahaminya bukan mencari perempuan yang kaya, tak. Di antara pemahamannya, cari calon istri yang bisa memanage harta suaminya. Jadi kalau tuan punya uang, punya gaji sebulan tu misal saja RM1.000, ya, tapi punya calon istri yang zakat molnya RM2.000, peninglah. Zakat mal ada zakat mol tu. Maka yang pertama, cari kemampuan, cari calon istri yang sekiranya bisa memanage harta suami dengan baik. 2 lihasabiha, latar belakangnya. Terkait nanti dengan DNA, terkait dengan kualiti dari keturunan. Anak sesiapakah dia? Jadi bukan hanya bab tentang warisan, bab tentang mahram, tapi kita bisa melihat sehingga bisa melahirkan keturunan yang baik. Apakah dari ayah yang saleh, lingkungan yang baik. Jadi bagaimana kita bisa merawat anak di masa depan? Dimulai dengan mencari pasangan yang menghadirkan latar belakang yang baik. 3, lijamaliha. Karena cantiknya, eloknya, sejuknya.
Ada tafsir yang pertama, lelaki menginginkan yang elok, yang cantik, perempuan menginginkan yang handsome. Itu biasalah. Tapi ada tafsir yang kedua berdasarkan tafsir Al-Quran. Diambil dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud. Menyampaikan dalam hadis Nabi SAW, perhatikan kalimatnya. Ya. Berbahagialah seorang lelaki yang mendapati al-mar'atus salihatu, istri yang salih, idzan nazara ilaiha sarrathu, yang bila dipandang ia memberikan kesejukan pada kehidupannya. Jadi hadis ini memberi isyarat, boleh jadi cantik tu, elok tu bisa relatif lah. Walau orang cakap jelek tu mutlak katanya, tapi tak, dia relatif. Mungkin bagi si A dia cantik, bagi si B dia berbeza. Apa ukuran standarnya? Bila dipandang sejuklah hati kita. Dalam bahasa Quran tu namanya qurrata ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuan puan bisa perhatikan, azwaj disandingkan dengan dzurriyyah. Jadi bila mendapatkan pasangan yang menyejukkan hati, kesejukan itu akan terwariskan kepada anak keturunan. Jadi akhlak dari istri, akhlak dari suami yang menampilkan akhlak soleh, sejuk dipandang, maka dia akan mengalir kepada keturunannya. Kerana itu qurrata a'yun disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Untuk pasangan 1 kali, untuk 1 kali di lisan Sayyidah Asyah terhadap Musa alaihi salam, qurrata ainin li walak. Yang ketiga, qurrata ain saat di surga. Jadi berkehidupan rumah tangga itu, mohon maaf, di dunia dia berjaya, dapat keturunan berjaya dan sejuk, dan dijagalah kehidupan keluarga ini sampai pulang dia ke surga dengan keluarga besarnya. Tapi yang keempat, ini yang terpenting, disiapkan kekuatan ugamanya. Fadhfar bidzatid din, bila pun ada dia kaya, masih nol. Dia cantik, elok, handsome, 0 tambah 2. Dia punya latar belakang hebat, bagus, 0 tambah 3. Ugama 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? 1000. Hilang 1, nolnya 100. Hilang 1, nolnya 10. Hilang 0 pun dapat 1. Tapi bila agama itu tak ada, maka semuanya 0. Bila